Sebagai yang keempat, sebagai dasar anak untuk dapat melakukan komunikasi dua arah baik secara verbal atau gesture atau nonverbal ya. Nah, ini yang tadi sudah saya ceritakan, ini dasar untuk bagaimana nanti dia komunikasi dua arah ya, khususnya untuk anak-anak yang belum verbal. Kalau yang sudah verbal mungkin tidak memerlukan bantuan gambar ini lagi. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya anak sukses melakukan komunikasi verbal satu arah. Jadi di sini tuh saya tuh enggak apa ya, enggak serakah. Langsung kita pengen anak kita itu komunikasi verbal seperti kita. Nah, kita sukseskan setiap step, kita aduh ya apa sih kok ngomongnya susah sekali. Sukseskan kalau ibu di setiap step yang saya perkenalkan, saya tahu itu yang perlu. Ibu sukses membuat hal itu terjadi di anak ibu. Itu nanti kita tinggal nyomot. Kalau kita sudah di ke skill yang lebih tinggi, kita tinggal nyomot, oke, saya butuh kemampuan menunggu, ya saya ambil ini menunggu. Saya butuh dia untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak terlalu disukai. Ya, dia tidak marah. Jadi nanti kalau hal-hal yang kecil-kecil itu belum sukses, ibu untuk melakukan hal ini tidak komunikasi ini kok penambahan kosakata tidak sukses bukan karena dia tidak bisa ditambahi kosakata, tetapi karena anak kita tidak tidak bisa menunggu atau tidak bisa menemui situasi yang kurang disukai. Nah, akhirnya kita fail-nya kan bukan di kemampuan anak kita berkomunikasi. Nah, itu loh yang sebentar ya, maaf ya. Sebentar saya. Oke, saya kembalikan ke sini. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya kita sukses melakukan komunikasi verbal satu arah. Verbal satu arah adalah dari bukan dari anak. Yang memulai komunikasi adalah dari orang-orang di sekitar anak. Jadi orang tua harus bisa menciptakan kebutuhan anak melalui apa yang disukai atau tidak disukai anak. Nah, sekarang gini, Bu, gimana caranya kita menciptakan komunikasi satu arah? Ya, kita mulai tadi bisa dari instruksi. Ibu atau bapak menginstruksikan ke anak untuk melakukan sesuatu. Nah, itu juga bisa verbal satu arah. Nah, yang itu ya kita perkenalkan ini adalah yang bagaimana kita meng-create supaya anak kita membutuhkan sesuatu. Ya. Seperti gini. Anak ini ada banyak anak yang bajunya kalau basah dikit aja, minta langsung ganti. Padahal itu loh, kena kulitnya aja rasanya kagak. Ya. Jadi cuma ada noda dikit, noda air dikit gitu aja, dia langsung minta ganti. Nah ini enak. Kan kita kan tujuannya komunikasi loh ya. Tapi kita bisa melakukan hal-hal yang tidak disukai anak sebagai jalan untuk membuat anak kita berkomunikasi. Nah, jadi saya akan mengkondisikan anak saya supaya bajunya basah. Nah, pada waktu dia mau mengganti baju kering, dia nggak bisa atau mungkin buka kaosnya atau buka kancingnya. Dia kan akan minta ibu yang atau orang yang di sekitarnya membukakan. Nah, inilah kesempatan kita untuk mengajak komunikasi dia. Karena dia sangat butuh-butuhnya ini. Aku butuh dengan segera bajuku diganti. Karena saya tidak suka melihat ada noda air di baju saya. Ataupun ini sebagai contoh, ibu kan paling tahu anak ibu sendiri, ibu lakukan hal itu, ya
secara tidak sengaja, tapi hasil akhirnya anak akan mendapatkan dirinya di situ di satu situasi yang dia tidak sukai, dan dia akan berusaha untuk keluar dari situasi itu. Nah, terus kalau seperti ini, anaknya kan mau ganti baju yang kering. Nah, kita bisa menanyakan kan, kamu mau apa? Sambil ditawarkan 2 pilihan gambar, baju atau mobil. Terus kalau anak masih belum bisa, pilihkan baju. Ya, kalau nggak pakai gambar juga nggak apa-apa, pakai bendanya langsung. Loh, kamu apa? Mau baju atau mobil? Oh, di sini kan dia sebenarnya pengen ganti baju. Dia pastinya ambil baju. Kalau anak yang sudah kepepet itu pastinya dia tahu yang diinginkannya adalah sesegera mungkin mengganti baju dengan baju yang kering, ya. Atau yang pengacaunya itu dikasih yang tidak disukai dia. Mungkin ada anak yang nggak suka mainan berbulu, yang fluffy gitu ya, seperti boneka berbulu atau kan itu bola tenis yang ada bulunya gitu ya. Kamu mau baju atau mau bola tenis? Wah, pasti dia ambil baju. Nggak mungkin ambil bola tenis. Jadi seperti itu, Bu. Jadi ini kita jangan menunggu anak kita dapat momen di mana kita berkomunikasi sama dia. Nah, kita harus menciptakan, men-setting suasana atau situasi yang di mana kita bisa berkomunikasi sama dia. Nah, apalagi kalau instruksi, Bu. Ibu jangan memberikan instruksi yang gini, anak ini yang instruksinya itu yang meaningful lah. Umpamanya gini, kita lagi masak, mungkin ya. Terus ibu masakannya ini pengen diberi air gitu ya, mungkin perlu air atau lagi nguleni roti adonan butuh air. Dek, tolong ambil air ya. Dia ngasih air. Nah, itu kadang-kadang meaningful. Kalau bisa yang meaningful atau kita ngomong, aduh mama haus ya, ambilkan minum ya, ambil minum atau ambil air ya. Sebisa dia yang dia bisa minum atau airnya. Gitu. Kalau anak yang sudah bisa gitu, aduh mama haus, dia langsung ambilkan minum buat ibu. Nah, itu lebih bagus lagi. Ibu tidak memberikan instruksi yang langsung, tapi dia bisa tahu solusinya. Aduh mama apa ya? Aduh mama mau mandi ya. Dia cepat-cepat ngasih ini ibu handuk. Nah, itu sesuatu yang bernilai plus karena anak ini bisa melakukan solusi dari suatu problem yang ibu mengatakannya secara tidak langsung. Jadi dia punya planning, dia sudah tahu kalau oke, mamaku mau mandi berarti butuh ini dan ini. Oke, itu yang orang tua harus tahu yang diinginkan anak. Jadi sebelum anak marah, maka orang tua dapat mengiming-imingi anak akan kebutuhan tersebut, lalu anak dibantu atau mengambil kartu gambar untuk diberikan ke orang tua sambil disebutkan nama gambar. Nah, kalau ini gini, kadang-kadang kita tahu kan, anak kita itu butuh apa. Dan kalau kita tahu, maka yang dia butuhkan itu dijadikan alat untuk berkomunikasi. Nah, kalau dia bisa ngomong ya ngomong, kalau nggak bisa ya dia ambil gambarnya. Nah, kita bantu ngambil gambarnya. Oh ini, terus diberikanlah ke kita. Seperti yang tadi juga sudah saya contohkan ya. Nah ini juga jadi
bisa jadi kita create bagaimana anak kita bisa sesering mungkin berkomunikasi dengan anak kita, gitu ya. Jadi jangan menunggu. Terus yang C, orang tua harus ini penting sekali. Jadi kalau kita memberikan instruksi ya atau itu yang paling penting memberikan instruksi apapun yang kita ingin anak kita lakukan. Make sure pastikan anak kita tuh pasti tahu apa yang ibu bicarakan karena ibu bicara secara lisan kan. Nah, saya pengen tahu anak kita itu tahu apa yang kita suruh gitu ya secara lisan. Itu penting sekali, jangan sampai menyuruh yang anaknya nggak tahu, terus anaknya nggak bisa melakukan, terus ibu marah-marah, tambah freak out ya. Yang kedua, saat orang tua menanyakan apa yang diinginkan anak dengan menawarkan 2 pilihan, pastikan anak memperhatikan dan menyimak orang tua dan tidak dalam kondisi marah. Nah, saya ini di sini marah ini bisa menghancurkan program kita yang mestinya mungkin sukses, tidak sukses gara-gara ada kemarahan di sini. Jadi pada waktu kita menanyakan atau memberikan pilihan, anak itu jangan menanyakan ke anak yang sedang nonton TV. Enaknya TV-nya dimatikan dulu. Atau anak yang sedang main HP, terus kita ajak bertanya, percuma itu. Dia nggak akan memperhatikan. Jadi, jadilah orang tua yang gini, oke, saya mau berkomunikasi dengan anak saya. Apakah anak saya siap untuk diajak komunikasi? Nah, pertanyaannya seperti itu. Kalau tidak siap, ya jangan. Kita jangan ngomong. Kita siapkan dulu anak kita, dalam arti ada yang mendistraksi kita hilangkan yang membuat dia distraksi sampai dia bisa konsentrasi ke kita. Nah, mungkin ibu ngomong kalau di ruang tengah ini di ruang keluarga terlalu banyak distraksi. Oke, saya bawa dia di kamar tidur aja. Di ruang tidur atau ruang yang mana yang lebih sepi, tidak banyak distraksi, di sana ibu bisa berkomunikasi dengan dia dan anak bisa menangkap apa yang ibu komunikasikan. Itu yang saya maksud. Soalnya bisa juga yang marah bukan anaknya, tapi kita juga marah. Kalau anaknya enggak memperhatikan, ibu bisa, ibu kan marah, ibu kan bicara, kenapa tidak diperhatikan? Lihat. Terus dipanggil namanya anaknya lagi, tambah. Itu kan akhirnya kita memancing suatu kerusuhan dalam rumah. Oke, untuk yang untuk langkah awal pilihlah pengacau yang ekstrim atau sangat tidak disukai anak berupa benda 3D. Lama-kelamaan pengacau tersebut mendekati apa yang dibutuhkan atau disukai anak. Maksudnya gini, Bu. Kalau memberikan pilihan ya, saya pengen seperti tadi contohnya baju itu, saya pengen anak saya untuk memilih baju karena itu yang benar. Nah, tapi untuk anak yang lagi chaos biasanya dia bisa ngawur. Nah, kalau ngawur apalagi awal-awal ya, pengacaunya itu benda yang satunya itu kasih benda yang tidak disukai anak. Nanti lama-kelamaan dia sudah punya skill memilih yang bagus. Nah, pengacaunya ini nggak harus yang benda yang tidak disukai anak. Pengacaunya itu benda yang disukai anak, tapi tidak diperlukan saat itu, gitu ya. Mungkin dia suka apel, tapi dia juga butuh baju. Jadi bajunya karena basah. Nah, pengacaunya apel yang disukai dia.
Jadi kita harapkan kan anak tidak karena sudah tahu yang kemampuan untuk memilihnya sudah bagus, pastinya dia walaupun dikasih apel dia masih memilih baju gitu.